Hai semuanya, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Hanifa. Aku kerja di bidang building cleaning atau sebagai cleaning service di Jepang. Nah, kali ini aku mau cerita ke teman-teman gimana sih kerja cleaning service di Jepang itu. Jadi aku tidak akan menyamaratakan semua bidang cleaning service di Jepang itu seperti ini, tapi aku hanya akan bercerita tentang aku ya teman-teman. Mungkin bisa untuk gambaran teman-teman yang pengen ke Jepang dan pengen bekerja di bidang cleaning service. Jadi teman-teman, aku itu kerja di bidang cleaning service dan aku membersihkan beberapa tempat seperti rumah sakit, supermarket, terus ada panti jompo, terus ada hotel, ada tempat buat pernikahan, tempat buat gym, terus tempat buat balap mobil atau motor begitu, dan pabrik. Kalau pabrik tentunya tempatnya banyak banget ya teman-teman. Nah, di tempat aku itu difasilitasi motor sama mobil. Kenapa? Karena kalau semisal ada renraku dadakan atau perubahan jadwal dadakan gitu, itu kita bisa langsung pergi sendiri karena tempatnya itu lumayan jauh teman-teman, ya sekitar kalau kita naik motor itu sekitar 30 menit ya. Rata-rata tempat kerja aku itu sekitar 20 sampai 30 menit kalau naik motor. Nah, sistem kerja di tempat aku itu, jadi setiap hari aku itu bisa bekerja di tempat yang berbeda-beda. Semisal satu minggu itu aku bisa kerja di rumah sakit, di pabrik, atau di supermarket, kemudian di hotel. Jadi itu beda-beda teman-teman. Kenapa? Karena aku itu kerjanya menggantikan orang Jepang. Jadi semisal orang Jepang yang kerja di rumah sakit itu libur, aku masuk buat menggantikan dia begitu. Jam kerja di tempat aku itu kebetulan kalau shift malam itu cuma ada satu tempat di gedung pernikahan, karena pernikahan di Jepang kan kadang sampai malam, ya emang sampai malam ya teman-teman. Dan kalau rata-rata sih dari pagi sampai sore. Kalau sekarang sih aku kerjanya dari pagi sampai sore aja ya teman-teman. Dan kerjanya itu satu hari bisa 2 sampai 3 tempat tergantung jamnya ya teman-teman. Semisal aku kerja di panti jompo dari pagi sampai siang jam 11 gitu, nanti pindah tempat ke hotel. Kalau semisal hotel sampai jam 4 ya udah selesai gitu ya, karena satu bulan itu di tempat aku ditarget 173 jam dan gajinya ya sama gaji UMR, jadi tinggal searching di tempat kalian masing-masing aja ya gajinya. Kalau kerja di Jepang itu kira-kira pakai mesin semua nggak sih gitu ya? Jadi enggak ya teman-teman. Kalau di tempat aku yang pakai mesin itu cuma di tempat yang areanya luas seperti supermarket itu kan lantainya luas banget. Jadi itu bersihnya pakai mesin. Kalau di pabrik atau di rumah sakit itu ya kita manual pakai pakai pel, pakai tangan begitu. Jadi nggak pakai mesin ya teman-teman. Apa bedanya sih kerja cleaning service di Indonesia sama di Jepang? Aku sih belum pernah bekerja cleaning service di Indonesia, tapi sebelum ke Jepang aku itu ikut training cleaning service di Indonesia dan sedikit merasakan ya teman-teman. Jadi menurut aku perbedaannya itu kalau di Jepang ya kerjanya itu cepet ya. Ya kalian tahu sendiri orang Jepang kan kalau kerja cepet banget gitu ya. Sama benar-benar waktu itu dimanfaatin banget, 1 menit aja kita bisa bersihin banyak banget. Jadi kalau kerja di bidang cleaning service itu waktunya semisal waktunya cuma 2 jam tapi kita itu udah kerja banyak banget itu teman-teman, kita udah bersihin banyak banget gitu ya. Semisal 2 jam itu kita udah bersihin kalau bagian gym itu ya kita udah bersihin 1 gym kayak gitu, gambarannya seperti itu ya teman-teman. Kalau di hotel itu kita sebagai housekeeping ya kita bersihin kamar, kita nyiapin kamar seperti itu, pasang spray, terus bersihin kamar mandi, pasang handuk, pokoknya ya kita bersihin satu set kamar itu ya teman-teman. Dan biasanya kalau di hotel itu ada jamnya ya, kita harus nulis jam, semisal kita masuk kamar untuk bersihin itu jam 11, keluarnya sampai jam berapa gitu ditulis, biasanya seperti itu teman-teman. Nah di Jepang itu ada juga yang kerja di cleaning service tapi cuma satu tempat teman-teman, semisal ditempatkan di mall, jadi bersihnya itu cuma di area mall itu aja, itu juga ada. Tapi kebetulan kalau di tempat aku ini emang
berpindah-pindah gitu loh teman-teman. Jadi nggak satu tempat, karena ya tadi, karena kan aku menggantikan orang Jepang, jadi siap di roll-roll kayak gitu. Dan kadang HP juga harus standby ya kalau ada telepon dadakan seperti itu kan, biar tahu. Buat teman-teman yang akan kerja di Jepang sebagai cleaning service atau pengen bekerja di bidang cleaning service, menurut aku sih nggak apa-apa ya, karena apalagi untuk laki-laki nih, menurut aku ini pekerjaannya itu nggak terlalu berat seperti dibandingkan yang di Gemba ya teman-teman. Menurut aku pekerjaan cleaning service itu juga menyenangkan ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya, nanti kalau aku bisa bantu jawab bakal aku jawab. Dan jangan lupa terus dukung channel aku, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.